Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar pemberdayaan masyarakat dan juga latar belakang lahirnya konsep pemberdayaan masyarakat. Istilah pemberdayaan masyarakat cukup sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini tidak asing lagi di telinga kita, mengingat saat ini cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan baik oleh pemerintah, BUMN, organisasi sosial atau kemasyarakatan, maupun oleh pihak swasta. Berita mengenai program pemberdayaan masyarakat cukup sering kita lihat atau dengar, mulai dari media koran, radio, televisi, dan juga di media internet atau media online. Program pemberdayaan masyarakat yang kita kenal umumnya merupakan sebuah program yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep pemberdayaan berasal dari kata daya yang mengandung arti kekuatan dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu empowerment. Dalam hal ini, konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya atau kekuatan untuk hidup secara mandiri. Terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari, seperti makan, pakaian atau sandang, rumah atau papan, pendidikan, dan kesehatan. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam sebuah perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam pendapat lain, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat people-centered atau berpusat pada manusia, participatory atau partisipatif, empowering atau pemberdayaan, dan sustainable atau berkelanjutan. Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan, mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan papan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selain mampu memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat juga diharapkan akan mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus. Kemudian, masyarakat diharapkan juga akan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal seperti persepsi mereka sendiri maupun kondisi eksternal, yaitu ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil. Harapannya, setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud di sini tidak sekedar dilihat dari aspek ekonomi saja, namun juga secara sosial, budaya, dan hak bersuara atau berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya. Latar belakang munculnya konsep pemberdayaan masyarakat
atau social empowerment sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan atau development yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia, tepatnya di masa Orde Baru dan juga pernah diterapkan di negara-negara berkembang Asia lainnya. Konsep pembangunan yang dibawa oleh paradigma ekonomi neoklasik ini begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle-down effect atau efek rambatan, yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Lahirnya konsep pemberdayaan ini sebagai lawan dari konsep pembangunan yang terbukti telah gagal diterapkan, dalam arti efek yang diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Coba perhatikan gambar konsep trickle down berikut ini. Gambar di atas menunjukkan bahwa ekspektasi trickle down effect atau efek rambatan ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Secara semiotik, gambar di atas menjelaskan bahwa mereka yang berada di posisi atas tidak pernah puas dengan sumber daya yang diberikan. Dalam arti, sumber daya yang diberikan selalu habis di atas, baik melalui mekanisme korupsi maupun mekanisme pemanfaatan yang dianggap sah. Dengan demikian, masyarakat yang di bawahnya tidak akan kebagian sumber daya yang telah dikucurkan dari atas. Implikasi nyata kegagalan konsep pembangunan terpusat ini adalah adanya ketimpangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kota-kota besar seperti Jakarta merupakan wilayah yang paling diuntungkan dan paling maju. Padahal, wilayah pedesaan biasanya memiliki sumber daya yang lebih melimpah dibandingkan kota besar. Bisa kita lihat, misalkan sumber daya tambang itu berada di pedesaan, banyak yang di wilayah-wilayah pedesaan. Kemudian sumber daya pertanian, kehutanan, dan sebagainya. Bahkan sumber daya kelautan. Di era Orde Baru, fokus pembangunan berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali, sehingga wilayah di luar Jawa dan Bali tingkat pembangunannya masih kurang baik. Kondisi seperti ini menyebabkan daerah merasa tersisihkan atau tidak dianggap akibat program-program kebijakan yang bersifat top-down atau dari pusat ke daerah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat di daerah terasa hanya sebagai penonton dan pelayan atau pembantu di wilayahnya sendiri. Kondisi seperti ini merupakan implikasi logis dari kebijakan-kebijakan yang hanya dibuat oleh pemerintah pusat, sehingga daerah hanya bisa pasrah menunggu dan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Contoh konkret adalah hingga tahun 2014 ada sekitar 62 juta penduduk di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Sementara di kota-kota besar, persediaan listrik sudah sangat memadai. Contoh lain, pembangunan di daerah Papua yang masih sangat tertinggal, sehingga memunculkan gerakan-gerakan separatis. Adapun implikasi negatif dari penerapan ekonomi neoklasik diantaranya, yang pertama, mempersempit lapangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan dalam ekonomi neoklasik lebih menekankan industrialisasi sehingga meminimalisir tenaga kerja dengan dalih efisiensi. Dengan demikian, paradigma ini sebenarnya cocok untuk efisiensi, namun tidak cocok untuk pemerataan ekonomi masyarakat. Kedua, tergadaikannya kedaulatan ekonomi bangsa, karena dalam ekonomi neoklasik, semua sumber daya sebisa mungkin dikomersialisasikan atau dijual untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, termasuk sumber daya alam yang dimiliki. Ketiga, tidak terjaminnya kesejahteraan buruh. Kondisi ini terjadi karena negara yang
menerapkan ekonomi neoklasik sengaja menekan upah pekerja untuk menaikkan investor asing. Adanya kondisi-kondisi negatif sebagai implikasi dari penerapan ekonomi neoklasik yang begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle-down effect tersebut menyebabkan munculnya konsep pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk membalikkan paradigma ekonomi neoklasik. Demikianlah materi konsep pemberdayaan masyarakat dan latar belakang munculnya konsep pemberdayaan masyarakat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk tugas pekan ini, silakan rekan-rekan mahasiswa semua mendeskripsikan pengalaman rekan-rekan dalam melihat pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar. Jika di lingkungan sekitar belum pernah ada pemberdayaan masyarakat, silahkan mencari hasil penelitian terdahulu tentang pemberdayaan masyarakat ataupun berita di media online tentang pemberdayaan masyarakat, kemudian silahkan direview dan hasilnya silahkan dituliskan di kolom komentar channel YouTube saya ini dan diberikan nama, NIM, dan juga kelas. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.